Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Wulandari. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Abdul Basit Junaidi, MAG. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang percobaan melakukan jarimah. Nah, apa saja yang dibahas? Mari simak video saya. Saya akan menjelaskan tentang materi saya, percobaan melakukan jarimah. Berikut nama dan nomor induk mahasiswa saya. Pada subbab pertama, saya akan menjelaskan pengertian percobaan. Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan jinayah atau jarimah atau tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Yang kedua, percobaan di kalangan fuqaha. Teori percobaan dalam istilah teknis tidak dikenal oleh kalangan fuqaha karena dua hal. Yang pertama, para fuqaha lebih banyak memberikan perhatian-perhatian pada jarimah-jarimah hudud dan qisas karena unsur-unsur dan syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumnya juga sudah ditentukan tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Yang kedua, terhadap seluruh tindakan maksiat, kesalahan, atau yang tidak dikenakan hal atau kifarat telah dicakup seluruhnya oleh jarimah ta'zir. Dan karenanya aturan khusus tentang percobaan tidak diperlukan, sebab setiap percobaan memulai sesuatu perbuatan yang dilarang bila perbuatan itu sendiri termasuk maksiat, maka bisa dijatuhi hukuman ta'zir. Jadi, istilah percobaan tidak dikenal oleh fuqaha, namun apa yang dimaksud dengan istilah tersebut terdapat pada mereka meskipun dengan mengambil istilah lain, yaitu jarimah tidak selesai. Menurut KUHP Indonesia, percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum. Pasal 54. Yang ketiga, pengertian tentang jarimah. Secara umum, pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman had atau ta'azir. Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif, kata tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu strafbaarheid. Namun, pembentukan undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai strafbaarheid. Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau engedeld van de werkelijkheid. Sedang strafbaar berarti dapat dihukum. Hingga secara harafiah, perkataan strafbaarheid itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak itu akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Pembahasan yang keempat tentang fase-fase dalam melakukan jarimah. Terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase pemikiran dan perencanaan. Marhalah at-tafkir wa at-tahmin. Memikirkan dan merencanakan sesuatu jarimah tidak dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut aturan dalam syariat Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niatan yang tersimpan dalam dirinya, sesuai dengan kata-kata Rasulullah SAW sebagai berikut.
Dari Qatadah, dari Zurairah, dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Tuhan Azza wa Jalla memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata. Seseorang hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkannya dan perbuatan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, yang kedua, fase persiapan, marhalah at-tahzir. Menyiapkan alat yang dipakai untuk melakukan jarimah, seperti membeli senjata untuk membunuh orang lain atau membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase persiapan juga tidak dianggap maksiat yang dapat dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, seperti hendak mencuri milik seseorang dengan cara membius. Dalam contoh ini, membeli alat bius atau membius orang lain itu sendiri dianggap maksiat yang dihukum, tanpa memerlukan kepada selesainya maksud yang hendak dituju atau mencuri. Fase-fase dalam melakukan jarimah. Fase yang terakhir atau fase yang ketiga adalah fase pelaksanaan atau marhalah tanfidiyah. Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai jarimah untuk dihukum. Tidak menjadi persoalan apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksanaan unsur material jarimah atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu berupa maksiat, yaitu yang berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan dimaksudkan pula untuk melaksanakan unsur material, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur material masih terdapat beberapa langkah lagi. Pada pencurian misalnya, melubangi tembok, membongkar pintu, dan sebagainya, dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman ta'zir, dan dilanjutnya dianggap pula sebagai percobaan pencurian, meskipun untuk terwujudnya perbuatan pencurian masih terdapat perbuatan-perbuatan lain lagi, seperti masuk rumah, mengambil barang dari almari, dan membawanya keluar, dan seterusnya. Jadi, ukuran perbuatan dan percobaan yang bisa dihukum ialah apabila perbuatan tersebut berupa maksiat. Dalam hal ini, niatan dan tujuan pembuat sangat penting, artinya untuk menentukan apakah perbuatan itu maksiat atau dalam arti salah atau tidak, gitu. Kemudian, hukuman terhadap percobaan. Menurut syariat Islam, untuk jarimah-jarimah hudud dan kisos, jarimah-jarimah yang selesai tidak boleh dipersamakan dengan jarimah-jarimah yang tidak selesai. Aturan ini didasarkan hadis Nabi Muhammad SAW di bawah ini. Siapa yang mencari hukuman had bukan pada jarimah hudud, maka ia termasuk orang yang menyeleweng. Pada KUHP Indonesia disebutkan bahwa hukuman percobaan melakukan sesuatu kejahatan diancam dengan maksimum hukuman pokok untuk kejahatan, dengan dikurangi sepertiganya. Apabila kejahatan itu dapat diancam dengan hukuman mati, maka unsur percobaan dijatuhkan dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Pasal 53 ayat 2 dan 3. Kemudian poin yang keenam, tidak selesainya perbuatan. Seorang pembuat yang telah memulai perbuatan jarimahnya ada kalanya dapat menyelesaikannya atau tidak dapat menyelesaikannya. Kalau dapat menyelesaikannya, maka sudah sepantasnya ia dijatuhi hukuman yang diancamkan terhadap perbuatannya itu. Kalau tidak dapat menyelesaikannya, maka ada kalanya karena terpaksa atau karena kehendaknya sendiri. Dalam keadaan tidak selesai karena kehendaknya sendiri, maka ada kalanya disebabkan karena ia bertaubat atau menyesal serta kembali kepada Tuhan, atau disebabkan karena sesuatu di luar taubat atau penyesalan diri, misalnya karena kekurangan alat-alat atau khawatir terlihat oleh orang lain atau hendak mengajak temannya terlebih dahulu. Kemudian subbab yang ketujuh, tidak selesainya melakukan percobaan karena taubat. Menurut Imam Al-Ghazali, taubat adalah meninggalkan dosa-dosa seketika dan bertekad tidak melakukannya lagi. Menurut Imam
Al-Kusyairi, hakikat taubat menurut arti bahasa adalah kembali. Kata toba berarti kembali, maka taubat maknanya juga kembali. Artinya, kembali dari sesuatu yang dicela dalam syariat menuju sesuatu yang dipuji dalam syariat. Menurut Ibnu Taimiyah, taubat adalah menarik diri dari sesuatu keburukan dan kembali kepada sesuatu tindak yang dapat membawa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, para fuqaha sudah sepakat pendapatnya tentang hapusnya hukuman atas jarimah hirobah karena taubat dan penyesalan yang dinyatakan sebelum tertangkap, maka mereka masih memperselisihkan tentang pengaruh taubat dan penyesalannya tersebut pada jarimah selain hirobah. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat dikemukakan oleh beberapa fuqaha dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa taubat bisa menghapuskan hukuman. Alasan yang dikemukakan ialah bahwa Quran menyatakan hapusnya hukuman hirobah karena taubat, sedangkan hirobah adalah jarimah yang paling berbahaya. Kalau taubat dapat menghapuskan hukuman jarimah yang paling berbahaya, maka lebih-lebih lagi untuk jarimah-jarimah lainnya. Selain itu, pada penyebutan beberapa jarimah diikuti dengan pernyataan bahwa taubat dapat menghapuskan hukuman. Misalnya, pada penyebutan hukuman zina yang pertama kali diadakan di mana dikatakan sebagai berikut. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika kedua-duanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Al-Quran An-Nisa ayat 16. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, serta beberapa fuqaha di kalangan mazhab Syafi'i dan Ahmad. Menurut mereka, taubat tidak menghapuskan hukuman kecuali untuk jarimah hirobah saja, yang sudah ada ketentuannya yang jelas. Pada dasarnya, taubat tidak dapat menghapuskan hukuman, karena kedudukan hukuman ialah sebagai kifarat maksiat penebus kesalahan. Perintah untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berzina dan mencuri bersifat umum, baik mereka yang bertaubat atau tidak. Rasulullah juga menyuruh melaksanakan hukuman rajam atas diri seseorang yang bernama Maiz dan orang wanita dari kampung Ghamidiyah dan hukuman potong tangan atas dirinya. Orangnya mengaku telah mencuri. Orang-orang tersebut datang sendiri pada Rasulullah SAW dan mengaku perbuatan-perbuatannya serta minta agar mereka dibersihkan dari dosa dengan jalan menjatuhkan hukuman atas diri mereka. Perbuatan mereka tersebut dinamakan taubat. Kemudian, pendapat yang ketiga, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah serta muridnya yaitu Ibnu Qayyim, dan kedua-duanya termasuk aliran mazhab Hambali. Menurut pendapat kedua ulama tersebut, hukuman dapat dibersihkan maksiat dan taubat bisa menghapuskan hukuman jarimah-jarimah yang berhubungan dengan hak Tuhan, kecuali apabila pembuat sendiri menginginkan penyucian dirinya dengan jalan hukuman. Dalam keadaan menginginkan hukuman, ia bisa dijatuhi hukuman meskipun bertaubat. Menurut pendapat tersebut, penghentian membuat untuk meneruskan perbuatannya yang merugikan hak Tuhan, yakni hak masyarakat, bisa menghapuskan hukuman. Akan tetapi, hapusnya hukuman tersebut tidak berlaku pada jarimah-jarimah yang mengenai hak perseorangan. Kemudian, pembahasan yang terakhir, poin terakhir, percobaan melakukan jarimah mustahil. Percobaan melakukan jarimah mustahil atau al-syuru'a fi al-jarimah al-mustabilah atau yang dikenal di kalangan sarjana hukum positif dengan nama onderdelic pogging, yaitu suatu jarimah yang tidak mungkin terjadi mustahil, baik kemustahilan itu karena alat atau karena perkara yang jadi objek perbuatan tidak ada.
Yang pertama, seperti orang yang mengarahkan senjata kepada orang lain dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi ia sendiri tidak tahu bahwa senjata itu tidak ada pelurunya. Sedangkan yang kedua, seperti orang yang menembak orang lain dengan maksud untuk membunuh, tapi sebenarnya orang tersebut telah meninggal sebelumnya. Dalam kedua contoh tersebut, kemustahilan jarimah itu disebut absolut atau mutlak, sebab baik dari segi alat maupun objek tidak memungkinkan terjadinya jarimah yang dimaksud. Akan tetapi apabila ada orang yang hendak meracuni orang lain, bukan dengan bahan racun atau dengan racun, tapi tidak mencapai dosis normal untuk bisa membunuh, sehingga tidak mengakibatkan matinya korban, maka ini disebut dengan percobaan melakukan jarimah mustahil yang relatif dari segi alat. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.